Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Semoga selalu sehat, Bapak Ibu. Ya, saya Ripan Firdaus dari Poltekkes Kemenkes Kalimantan Timur, dosen di jurusan keperawatan. Hari ini ingin membagikan bagaimana penggunaan video konferen di masa pandemi COVID ini. Salah satu yang digunakan adalah CloudX Meeting, ya. Di Poltekkes Kemenkes Kaltim sudah bekerja sama melanggan untuk CloudX Meeting ini digunakan untuk pembelajaran daring atau pembelajaran dalam jaringan atau video conference. CloudX ini adalah merupakan salah satu produk dari Telkomsel, ya, yang digunakan untuk melakukan video conference, ya. Saat ini kami gunakan untuk perkuliahan jarak jauh, di mana kita harus menjaga jarak, ya, di masa pandemi COVID ini, sehingga kita melakukan video conference secara online. Siapa saja yang menggunakan ini? Ya, yang pertama di sini adalah nanti ada admin di situ, ya, sebagai hostnya. Kemudian ada peranannya dosen, ya, sebagai pengajar di situ nanti dijadikan sebagai co-host, dan ada partisipan mahasiswanya, ya. Nah, untuk kali ini saya ingin berbagi bagaimana peranan admin, bagaimana peranan dosen, dan bagaimana peranan mahasiswa. Yang pertama adalah admin melakukan instalasi, ya. Silakan buka browsernya, instalasi aplikasi Clouds-nya dulu. Ya, bisa dituliskan seperti ini, ya, CloudX. Ini buka yang ini, ya, ini ada Telkomsel. Oke. Kemudian kita install dulu di laptop atau komputernya. Kebetulan saya menggunakan Windows, ya. Diklik Windows. Ya. Oke. Ini untuk yang 32 bit dan 64 bit sama, ya. Ini diklik di sini, ya. Ini aplikasi yang terbaru. Ini untuk partisipan, ya. Jadi dosen, mahasiswa itu diminta untuk menginstal yang ini. Oke, kita klik ini. Download. Ya, ini filenya sebesar 111 MB. Oke, ini kebetulan saya sudah download. Klik sekali di sini untuk membuka aplikasinya, ya. Kemudian pilih Run. Kita ingin melakukan proses instalasi aplikasi CloudX-nya. Pilih Next, ya. Kemudian pilih Next lagi. Ini posisi penyimpanannya biarkan saja defaultnya begini. Ini conteng 2 boleh. Start menu dan desktop, ya. Klik. Kemudian install. Ya, ini kita setujui, yes. Oke. Selesai, ya, finish. Kita akan langsung menjalankan aplikasinya dan menggunakan bagaimana teman-teman admin membuat room atau membuat virtual class, ya. Jadi video conference ini kalau kita di konvensional, ya, itu berarti teman-teman admin ini yang memegang kunci ruang kelasnya. Ya, jadi siapa yang boleh masuk, ya, teman-teman admin nanti yang menjadi yang membantu membuka kuncinya. Kemudian
karena jumlah akun terbatas ya di Poltekkes Kemenkes Kaltim ini tidak memungkinkan setiap dosen memegang satu akun ya, sehingga kebijakan dari kami di Poltekkes adalah eh, ada teman-teman admin yang membantu untuk mengatur kelancaran dalam perkuliahan itu. Karena akun itu bisa digunakan oleh admin ya. Kemudian bisa nanti teman-teman admin dari prodi itu bisa bergantian ya. Jadi tidak semua dosen memegang satu akun. Jadi nanti ketika admin sudah masuk, maka membuat roomnya di-share kepada dosen dan mahasiswa. Nah, baru nanti setelah dosennya masuk, mahasiswa masuk, maka pembelajaran itu langsung bisa dimulai. Oke, sekarang kita coba jalankan aplikasinya ya. Ini aplikasinya. Nah, ini nomor akun yang sudah diberikan oleh Telkomsel. Dan masukkan passwordnya, kemudian pilih login. Diconteng ya, ini untuk proses awalnya. I accept, kemudian accept. Ya, oke, ini tampilannya saya perbesar. Ya, di aplikasi CloudX ini untuk admin itu ada file, ada meeting, ada tools, ada help. Ya, nanti yang lebih banyak kita gunakan adalah di meeting. Nah, sekarang kita ingin mencoba bagaimana teman-teman membuat meeting room, ya, atau virtual class. Yang pertama adalah diklik sini, ya, klik meeting, kemudian buat jadwal meetingnya, ya. Misalkan kita mau meeting hari ini jam 7 atau besok, ya kita buat jadwalnya, klik schedule meeting. Ya, oke, seperti ini muncul topik. Topik ini dibuat nama mata kuliahnya, ya. Karena ini untuk pembelajaran, kecuali untuk seminar berarti dibuat judul seminar. Ini untuk pembelajaran berarti mata kuliah saja. Misalkan mata kuliahnya keperawatan medikal bedah 2. Karena digunakan oleh semua jurusan mungkin bisa diperjelas ya. Tingkat 3 sarjana terapan keperawatan ya. Kita buat saja karena kita akan simulasi ya, hari ini kita buat. Kita nanti akan mulai di ini jamnya sekarang AM ya. Jam 7 saja, jam 7 lewat 15 menit. Nah, durasi ini diatur ya, durasinya. Misalkan kita akan coba selama 2 jam ya. Ini dikira-kira ya, kalau misalkan kemungkinan boleh teman-teman admin tanya ke dosennya, Bapak Ibu butuh waktu berapa lama untuk mengajar secara online. Misalkan 2 jam, ya kita buat 2 jam. Tapi kalau misalkan 2 jam itu barangkali mungkin nanti ada sesi tanya jawab, mungkin agak molor, bisa diperpanjang saja. Maksudnya biar tidak terclose. Karena kalau ini 2 jam sampai 2 jam, maka di 9.15 itu otomatis akan terkunci atau tertutup ya, tertutup roomnya ya. Makanya silakan dilebihkan saja, misalkan 2 jam 30 ya, estimasinya 30 menit itu adalah kelebihan waktunya. Ini waktu sudah disetting ya, plus 8 berarti waktunya sudah sama dengan Samarinda, waktu Indonesia Tengah. Pengaturan videonya, siapa yang join ke meeting itu boleh memunculkan video ya, hostnya dan partisipan ya. Karena kita ingin melihat kehadiran mahasiswanya juga. Kemudian meeting ID ini klik advance.
Oke, kemudian ini tadi audionya ini ya, pilih dua-duanya, telepon dan komputer. Karena kita barangkali nanti ada mahasiswa yang login menggunakan gadgetnya. Di conteng ini enable join before host, jadi dia boleh join ya sebelum kita buka roomnya. Kemudian ini kita conteng ya, mute participant on entry. Harapannya adalah ketika dia masuk tidak ribut ya. Oke, kemudian ini kalau kita hanya bikin khusus ya, ini diconteng, kalau enggak ya biarkan. Boleh ke Google Calendar nih, kalendernya untuk pengingat ya, atau yang lainnya. Selesai, klik schedule. Nah, inilah link ini yang kita copy ya. Klik sini. Kemudian kita bagikan kepada dosen dan mahasiswa ya. Ini alamatnya tadi ya. Nah, ini yang dibagikan untuk meeting room-nya. Nah, untuk berikutnya, misalkan ada pertemuan yang lain ya silahkan dibuat lagi di sini schedule meeting. Ya, ini tadi sudah kita tutup. Ya, buat meeting, schedule meeting yang baru ya, dibuat lagi. Misalkan ada mata kuliah yang lain. Jadi ini yang dibuat. Kemudian kita ingin melihat view upcoming meeting ya, meeting yang akan dimulai ya. Ini ya, ini untuk tanggal 11 Mei. Ini yang hari ini ya. Nanti ini kita gunakan ketika ini sudah masuk jam 7.15 ya, kita atur jam 7.15. Oke, itu saja fitur yang perlu diperhatikan oleh teman-teman admin ya. Yang perlu diingat juga adalah jangan sampai dalam satu akun ini duplikasi jadwalnya. Contoh misalkan di sini ya, ini akan start di jam 7.945 ya. Kita tidak boleh membuat jadwal yang dalam rank waktu ini ya. Misalkan di sini dibuat lagi jam 9.00 sampai jam 11. Nah, ini kan bertabrakan dengan akun yang ini ya. Nanti akan crash, nanti salah satunya pasti akan tertutup otomatis roomnya. Ya, jadi itu yang perlu diperhatikan juga teman-teman. Kemudian kalau misalkan ada perubahan dari dosen jadwalnya, tinggal diedit di sini ya. Sini edit. Nah, diatur, dirubah. Apa yang mau dirubah? Apakah jamnya, apakah durasinya, ya silahkan disesuaikan. Ya, ini tadi sudah. Itu saja untuk teman-teman. Nanti teman-teman admin akan login ketika ada partisipan, dosen atau mahasiswanya sudah mulai mau masuk. Ya, jadi kita nanti coba di jam 7.15 kita akan masuk kembali. Keluar di sini ya, klik file, kemudian logout. Oke, sekarang kita akan coba login sebagai dosen atau mahasiswa. Caranya sama ya, dosen atau mahasiswa, cara masuknya sama. Yang membedakan adalah ketika nanti dosen masuk, maka teman-teman admin akan merubah status dosen itu menjadi host atau co-host ya. Jadi bisa mengatur proses pembelajaran. Oke, ini asumsinya dosen dan mahasiswa sudah dapat login. Buka browsernya ya, boleh pakai Chrome atau aplikasi yang lain. Ini kita paste di sini linknya tadi ya. Enter, klik ya. Nah, ini kebetulan sudah terinstal aplikasinya ya. Ini kita cancel dulu. Kalau baru biasanya akan kita pilih download and run. Nah, ini jadi di awal hanya sekali ya, ini kebetulan sudah saya install kemarin. Jadi kalau kali pertama itu selalu minta menginstal aplikasi ini. Ini aplikasinya. Nah, aplikasi meeting ya. Dan ini diinstal di setiap browser.
Jadi misalkan saya ganti browsernya menggunakan Explorer, ini saya paste sini linknya. Nah ini, maka ini di save atau di run aja. Dia akan melakukan proses instalasi dari aplikasi tersebut. Nah, oke, sudah selesai install. Kemudian ini keterangannya ya. Ini cancel dulu. Ini keterangannya, please wait ya. Hostnya akan memulai meeting di 7.15. Kenapa? Karena sekarang masih 7.11. Kemudian dicek dulu audio komputernya, pastikan speakernya bagus. Coba. Nah, ini kedengaran suaranya ya. Kalau kurang nyaring diatur saja. Stop. Kita tes mic-nya. Cek satu. Nah, oke. Kemudian kita cek videonya. Iya, oke. Berarti semua posisinya bagus ya. Kita close. Nah, menunggu saja ini posisinya. Ya, oke. Ketika waktunya sudah mendekati ya. Kita tadi setting jam 7.15 ya. Ini 2 menit lagi akan mulai. Maka teman-teman admin akan masuk sebagai host ya. Login ke aplikasi CloudX tadi. Kemudian masukkan username atau nomor telepon tadi. Login. Oke, ini. Kemudian klik meeting, view upcoming meeting. Ya, sekarang 7.14 belum mulai ya, nanti tinggal diklik di sini. Kita klik di sini di 7.15. Sekarang 7.15, 1 menit lagi ya. Boleh dibuka lebih awal nggak apa-apa ya, kita boleh klik start ini ya. Nah, ini tampilan seperti ini. Silakan diatur ini mic-nya, kemudian ini videonya kita tampilkan ya. Oke, kita kembali ke tampilan dosen. Siswa ini dosen mengisi dulu nama dosennya ya, siapa nama dosennya, atau mahasiswa juga harus mengisi sesuai dengan absensi ya, karena ini bukti kehadiran. Kemudian untuk video boleh diconteng, boleh tidak untuk menampilkan di awal ya. Kemudian kalau sudah oke, kita klik pilih join. Oke, ini tampilan kita sedang menunggu di waiting room yang menunggu disetujui oleh teman-teman admin sebagai host untuk memasukkan ke dalam meeting room. Jadi untuk aplikasi CloudX di gadget atau di handphone Anda, ini kebetulan saya menggunakan Android ya. Jadi saya buka Play Store, kemudian saya cari CloudX ya. Kemudian saya install. Oke, sedang proses download. 91%, 94, 95, oke 100%. Kemudian kita menunggu proses instalasi. Kalau untuk dosen dianjurkan menggunakan laptop. Kenapa? Karena nanti dosen untuk membuka PowerPoint, video saat mengajar akan kesulitan, bahkan mungkin tidak support untuk di handphone. Jadi kalau mahasiswa bolehlah. Oke, sudah muncul, bisa diklik buka.
Ya, tampilan aplikasinya seperti ini. Ya, ada masuk, ada bergabung, pilih bergabung ke pertemuan. Ya, izinkan, izinkan. Masuk itu kalau misalkan kita punya akun, ya seperti misalkan teman-teman admin atau host. Nama tampilan diisi ya. Nama tampilan itu nama Anda. Kalau mahasiswa disesuaikan dengan absensi ya, karena ini merupakan bagian informasi kehadiran juga. Kemudian ID pemakaian, ID pertemuan digunakan nomor ID yang di belakang, di link yang dikasih itu nomornya yang dimasukkan ya. Kemudian klik bergabung. Ya, ini adalah tampilan dosen mahasiswa yang login ya. Ini masih menunggu persetujuan dari admin ya. Sama seperti di laptop tadi, ada persetujuan dari admin dulu, baru kita bisa masuk ke dalam meeting room. Ini tampilan di admin sebagai host. Nah, ini ada seperti biasa ya, satu orang di akun host ya, atau admin minta persetujuan. Tadi namanya adalah Anthony, kita masukkannya, kita admin. Nah, ini tampilannya sudah. Ya. Ya. Jadi ini yang di mahasiswa. Ini saya munculkan yang di sini ya, video yang saya. Nah, jadi ini yang sebagai mahasiswa. Nah, kemudian ini yang sebagai dosen. Dan ini yang di sini jadi sebagai host atau admin. Nah, sekarang bagaimana misalkan kita menyerahkan kepada dosen. Ya, sekarang teman-teman admin mempersilahkan dosen untuk berbicara. Nah, jadi misalkan ini admin, saya sebagai dosen ingin berbicara, maka yang diatur adalah view-nya yang mana yang dimaksimalkan ya. Jadi misalkan ini ya, yang Rifan Firdaus ini sebagai dosen yang sedang berbicara, maka dipilih sini, klik sini, pin video. Nah, jadi ini sebagai tampilan dosen yang besar. Nah, jadi ketika dia dosen yang berbicara akan muncul seperti itu. Ini teman-teman di mahasiswa klik saja speaker view. Nah, ini. Oke. Nah, mungkin biar tidak bingung, ini kita matikan dulu videonya yang di admin ya. Kemudian di mahasiswa juga kita matikan videonya. Jadi yang saat ini berbicara adalah dosen ya. Oke. Ya, saat ini saya ingin coba mengajar ya, bagaimana cara mengajarnya. Teman-teman admin merubah status dosennya dulu menjadi host atau co-host ya. Ini klik more, kemudian make co-host ya. Yes. Oke, sudah co-host. Kemudian saya ingin mengajar, kemudian saya akan cari di mana file yang akan saya ajarkan. Kita buka dulu seperti biasa di Explorer.
Ya, filenya kita sudah temukan. Untuk mengajar, klik share. Ya. Mana yang akan Bapak Ibu tampilkan, akan di-sharing. Ya, misalkan ini ya PowerPoint-nya. Ya. Nah, klik share. Maka yang akan tampil di mahasiswa maupun admin adalah slide PowerPoint kita. Nah, di sini kita ngomong, oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, selamat datang di pembelajaran online kali ini. Semoga kita selalu diberikan kesehatan. Baik, hari ini kita akan mempelajari tentang perawatan luka. Ya, ini slide-nya. Apakah bisa terlihat semua? Nah, semua terlihat. Oke, next. Lapisan luka ini bla 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 bla. Nah, gitu terus. Ya. Semua akan jalan sampai pada akhirnya. Kemudian misalkan kita mau mencoba memutar video. Ya. Video, misalkan saya cari video dulu. Nah, kembali videonya sudah ditemukan, kita pilih new share. Nah, ini new share, pilih yang movie ini. Jangan lupa ini adalah share komputer sound juga. Ya, dan ini ya, biar suaranya bisa didengar oleh mahasiswa. Nah, kita share. Nah, ini adalah hipnoterapi yang bisa digunakan dalam perawatan luka. Iya, sebentar. Silakan masuk. Ini adalah cara kita memutar video. Ketika kita sedang mengajar, kita ada video yang digunakan untuk mendukung pembelajaran. Oke. Kemudian kita akan coba Selamat datang di rumah kami. bagaimana dosen mengajar menggunakan YouTube yang ada di internet. Sudah ketemu video YouTube-nya. Kemudian diklik new share lagi, dipilih videonya, YouTube-nya, baru klik share. Ya. Nah, ini video yang di sini boleh kita Jadi tutup. Bapak belum pernah membawa anak Bapak ke Penggunaan LMS dan nah, ini tampilannya. Oke, baik. Hari ini kita akan mempelajari salah satu video yang ada di internet. Nah, seperti ini. Ini video ya. Nah, video ini digunakan untuk ini ya. Jadi itu kalau misalkan kita ingin menggunakan video YouTube sebagai pembelajaran. Jadi posisinya hanya merubah posisi new share-nya saja. Kemudian ini dosen ingin mengajar menggunakan whiteboard. Ya, ini pilih whiteboard. Kemudian share. Sehingga karena kewajiban pembelajaran daring di masa pandemi ini berubah. Ya, ini adalah anatomi kulit. Yang pertama ini epidermis, nah ini ya. Kita tinggal cerita, misalkan oh ini adalah ini, kemudian mengakses web ini sehingga terutama di hari-hari tinggal diatur di sini, misalkan kita mau itu cukup audit sehingga kadang-kadang tulis terputus atau bisa ya. Jadi maka yang di tampilan semua mahasiswa pun munculnya seperti ini. Kalau misalkan mengerjakan kuis. Oke. Sudah semua share yang bisa digunakan ya. Jadi apapun media yang Bapak Ibu gunakan, tinggal dipilih screen-nya ini saja, akan tampil di mahasiswa. Kemudian kita klik stop share. Maka semua sharing tadi akan hilang. Ya. Dan akan hanya muncul video dosennya saja. Kemudian misalkan ada mahasiswa yang ingin bertanya, ya, maka di mahasiswa akan mengklik raise hand. Nah, ini Anthony mau tanya,
karena speakernya di mute, maka tidak akan kedengaran ya. Jadi silakan Anthony berbicara, maka dosennya bisa langsung unmute. Ya, nanti dia ngomong, Pak, saya mau mencoba ini. Bagaimana caranya? Nah, itu. Atau kalau misalkan tidak terlihat, teman-teman admin boleh membantu nih, kelihatan di sini ya. Ada gambar tangan, raise hand. Nah, oke. Kemudian jangan lupa setelah raise hand, diturunkan tangannya. Ya, turunkan tangannya ya. Yang menurunkan adalah teman-teman admin ya, lower hand. Turunkan ya, oke. Kemudian ada fitur lagi untuk membagi kelompok kecil. Ya, misalkan saya ingin membagi mahasiswa itu menjadi 5 kelompok kecil. Bagaimana caranya? Yang bisa membagi adalah di akun admin atau host ya, bukan co-host. Ini klik break room. Ini berapa partisipannya yang kita mau buat ya. Sekarang ada 2 partisipannya, tadi Anthony dan saya. Kita misalkan bikin 3 room ya. Kemudian kita pilih otomatis atau manual. Otomatis berarti nanti secara otomatis sistem akan membagi mahasiswanya. Kalau manual, maka satu persatu akan kita pindah. Nah, ini boleh dikasih nama ya, roomnya nih ya. Misalkan ini adalah kelompok hipno. Kemudian ini misalkan adalah kelompok verbal. Silakan saja mengatur. Pilih assign. Siapa yang ditambahkan di sini? Misalkan Anthony. Kemudian yang di sini dosennya. Ya. Ini kalau mahasiswanya banyak ya sesuaikan ya. Nah, nanti dosen ini akan dipindah oleh teman-teman admin. Misalkan masuk, kalau dosennya perlu masuk di kelompok masing-masing ya. Ya. Oke, misalkan open. Maka di tampilan mahasiswa atau dosen akan ada pilihan seperti ini. Ya, join. Ya, mereka akan masuk, maka di room utamanya akan hilang. Ya, di room utama hilang ya. Di sini kita coba, ini tadi kita pindahkan ya, move. Ini dosennya kita move-kan ke kelompok hipno biar bisa ketemu dengan Anthony. Nah, ini 2 ya. Jadi di sini sudah dosennya masuk, di ini ada Ripan dan Anthony di sini. Ya. Ya, jadi masuk ya. 2 ini dosennya dan di sini ada mahasiswanya. Inilah cara membagi diskusi kelompok kecil ya. Oke, sekarang teman-teman admin akan hapus, klik close all room meeting biar semua kembali ke room utama. Ini pilih return. Ya, sudah kembali ya. Sorry. Oke, itu cara menggunakannya. Kemudian itu sih, ini ada fitur merekam ya.
ini hanya sebagai host atau co-host saja, ya. Tadi kalau misalkan dosen ingin membagi room, membuat kelas kecil, diberikan izin itu dirubah statusnya menjadi host, ya, make host. Ya, jadi ada 2 host di sini. Jadi ini tampilan dosen di sini sudah bisa menjadi host, maka bisa mengatur semua, ya, bagi kelompok segala macam. Oke, itu penggunaan CloudX Meeting, ya. Kemudian selain itu ini fiturnya di sini, ya, teman-teman admin bisa sebagai host, ya, yang sebagai host bisa unmute, mute, ya. Jadi ini mengatur sendiri, ya, mengatur. Kemudian yang perlu diperhatikan juga adalah teman-teman admin nanti membantu untuk mengingatkan dosen, ya, karena tadi waktunya kalau misalkan waktunya selesai sekian menit misalkan, ya, maka itu akan digunakan oleh kelas yang lain, ya. Jadi perlu diingatkan, maaf Bapak, waktunya tinggal 10 menit, ya. Kenapa? Karena room tadi akan terclose otomatis. Contoh ini kan 2 jam 30 menit. Maka dalam waktu itu akan otomatis terclose, ya. Walaupun tidak keluar, otomatis akan keluar. Kemudian jangan lupa ketika proses pembelajaran diingatkan lagi siapa yang sebagai speaker view-nya, ya. Jadi ini jangan lupa. Jadi yang speaker view ditampilkan di sini, ya. Pin video biar tampilannya full di sini, ya. Nah, siapa speaker view-nya. Jadi akan muncul seperti ini, ya. Oke. Ini ada juga fitur di sini, ya, gallery view, tinggal diklik itu mengatur, ya, seberapa orang yang ada di sini, ya. Ini untuk membesarkan saja full screen. Invite ini kalau misalkan menambahkan, ya, menambahkan orang lain kalau ada, tapi ini kan akunnya tidak belum ditambahkan. Jadi hanya menambahkan melalui link roomnya tadi, ya. Ini ngecek partisipannya ada 3 orang, ya, dosennya, host, dan mahasiswa. Kalau merekam fiturnya di sini, ya, teman-teman admin, ya. Oh, ini sebagai, karena sudah kita rubah, ini adminnya bukan jadi host, ini yang merekam di sini dosennya. Klik di sini, dosen bisa merekam. Nah, misalkan ini adalah proses pembelajarannya. Oke, ini dosen. Ini yang bisa adalah host. Jadi hanya ada 1 host di dalam satu pertemuan. Satunya adalah co-host. Karena ini posisi dosen kita rubah menjadi host, maka hanya dosen yang bisa merekam. Stop. Maka rekaman itu setelah ending atau stop sesi dihentikan, sistem akan secara otomatis merekam, menyimpan hasil rekaman tadi. Oke, itulah penggunaan CloudX Meeting. Ketika selesai, dosennya boleh keluar sendiri atau langsung dari hostnya saja, ya. Ini kalau gitu tinggal end meeting, ya. Ini hostnya, ya, dosennya, ya. Kalau host tulisannya end meeting, kalau di partisipan leave meeting. Kalau leave meeting, klik ini leave. Nah, keluar tinggal 1 orang, kita end meeting. Nah, ini tampilan di mahasiswa, ya. Kalau mau lihat lebih banyak, ya. Kemudian misalkan dosennya mengajar, ya. Ya, maka yang tampil di handphone mahasiswa seperti ini. Ini adalah perawatan muka, ya. Jadi seperti ini yang tampil di laptop, di handphone, sorry.
Oke, kemudian ketika mahasiswa ingin bertanya, tinggal diklik sini raise hand. Ya, oke. Atau menurunkan tangan, ya, lower hand ketika sudah selesai bertanya. Kemudian fitur yang lain adalah ini menampilkan video, ya, menghilangkan, memunculkan, ini audio. Kemudian kita bisa misalkan ingin melihat siapa pesertanya, ini ya, partisipannya. Tinggal mengganti kamera saja, ya, pengaturannya. Itu fitur yang ada di partisipan menggunakan handphone. Baik, berikutnya tinggal keluar saja. Ya. Kalau sudah selesai, ditutup oleh admin atau host, atau tinggal delete di sini. Ya, selesai. Demikian yang dapat saya bagikan. Itu adalah bagaimana cara teman-teman admin sebagai host, kemudian Bapak Ibu dosen ingin mengajar bagaimana, kemudian mahasiswa bagaimana aktif berpartisipasi dalam pembelajaran. Oke, itu yang dapat saya sampaikan hari ini. Mohon maaf kalau ada hal-hal yang kurang berkenan. Semoga kita selalu diberikan kesehatan dan selamat menjalankan ibadah puasa, dan stay at home, ya. Kita berdoa bersama-sama, mudah-mudahan masa pandemi COVID ini segera berakhir, ya. Baik, saya akhiri, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.